Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu ini. Karena menurut Nabi, kalau kita menghadiri majelis ilmu berarti Allah sedang memudahkan jalan kita untuk menuju surga. Oleh karena itu, mari kita terus berusaha, terus berdoa kepada Allah agar kita dipilih oleh Allah untuk istiqomah hadir ngaji hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, sekarang ini kita berada di bulan Maulid ya. Kalau menurut orang Indonesia bulan Maulid, kalau menurut orang Arab itu orang Islam itu berarti bulan Rabiul Awal ya. Itu berarti 6 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan, persis 6 bulan lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Nah, kalau para sahabat, para orang bijak terdahulu, kalau sudah kurang 6 bulan mendekati bulan Ramadan itu mereka berdoa, ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi mereka berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan itu banyak sekali ini keutamaan-keutamaannya, dan usia kita tidak tahu apakah bisa sampai ke bulan Ramadan atau tidak. Oleh karena itu kita berdoa agar disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan. Nah, khusus di bulan Maulid ini, mari kita coba mengingat kembali salah satu akhlak Rasulullah ya. Salah satu akhlak Rasulullah. Karena penting sekali bagi kita untuk terus-menerus belajar tentang akhlak dan berusaha untuk mengamalkannya, mempraktekkannya. Karena Nabi sendiri bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk memperbaiki kemuliaan akhlak, untuk memperbaiki kemuliaan akhlak. Jadi itu artinya apa? Seseorang itu amal ibadahnya akan istiqomah, bisa khusyuk apabila akhlaknya baik. Apabila akhlaknya baik. Mari kita coba ingat kembali bagaimana salah satu akhlak Rasulullah. Kalau kita pelajari akhlak Rasulullah, semuanya ya kita mungkin agak kesulitan ya, karena sangat banyak ya. Akhlak Rasulullah itu menurut istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu an, akhlaknya Rasulullah itu Al-Qur'an ya. Jadi apa yang ada di Al-Qur'an itu semuanya dipraktekkan oleh Nabi ya, oleh Nabi. Maka suatu hari ada seorang pendeta Yahudi ini datang menemui Nabi. Lalu dia tiba-tiba menarik bajunya Nabi dengan keras ya. Lalu dia berkata dengan membentak ya, sambil membentak, wahai Muhammad, lunasilah utangmu kepadaku gitu. Ternyata Nabi punya utang kepada seorang Yahudi. Entah ini sudah jatuh tempo atau tidak, tapi biasanya Nabi itu kan orang yang sangat memegang janji. Tapi ini sepertinya kalau dia itu sampai nagih kayak gini itu belum jatuh tempo ya, belum sesuai dengan perjanjian antara Nabi dengan Yahudi itu tadi, tapi sudah ditagih oleh Yahudi itu. Jadi dengan keras sambil menarik baju Nabi
Dia membentak Nabi agar Nabi melunasi hutangnya. Waktu itu di sampingnya Nabi ada Umar bin Khattab ya. Ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan terkenal dengan sahabat yang sangat berani ya. Yang sangat berani dan mudah marah ya. Mudah marah. Dan tapi marahnya itu kalau apa? Kalau Nabi yang disakiti ya. Kalau Nabi yang disakiti, maka dia pasti akan marah. Maka Umar menoleh kepada Zaid itu, pendeta tadi itu, sambil berkata, "Hai musuhnya Allah," katanya Umar. Jadi memanggil Zaid tadi itu, pendeta Yahudi, dengan mengatakan, "Hai musuhnya Allah itu, engkau berani berkata dan berlaku kasar kepada Nabi di hadapanku." Lalu Umar minta izin kepada Nabi untuk apa? Untuk menebas batang leher dari Zaid tadi, pendeta Yahudi tadi, sambil menghunus pedangnya. Tapi Nabi dengan tenang berkata kepada Umar, "Wahai Umar, sarungkan pedangmu ya. Sarungkan pedangmu. Kami," maksudnya Nabi bilang kami itu Nabi dan orang Yahudi itu tidak membutuhkan itu ya. Yang kami butuhkan adalah nasihatmu. Luar biasa ya. Luar biasa. Seorang Nabi minta nasihat kepada Umar ya. Nasihat apa yang diminta Nabi waktu itu? "Engkau nasihati kami, wahai Umar, agar saya," kata Nabi, "agar saya ini membayar hutang dengan baik, melunasi hutang dengan baik. Dan engkau nasihati dia," Yahudi itu, "agar dia menagih hutang itu juga dengan baik, dengan sopan." Jadi Nabi itu minta dinasihati karena apa? Karena belum bisa bayar hutangnya ya. Maka disuruh apa? Disuruh nasihati kepada Umar agar Nabi membayar hutang. Dan Umar pun diminta oleh Nabi untuk menasihati Yahudi itu agar kalau nagih hutang itu dengan cara yang baik. Dari sini kan ada pelajaran bahwa apa? Kalau kita berhutang itu harus segera dilunasi ya. Dan yang kedua pelajarannya apa? Kalau kita menghutangi seseorang, maka kalau mau nagih itu juga dengan cara yang baik. Jangan sampai mempermalukan dia di depan orang banyak gitu ya. Kalau memang belum punya uang itu barangkali bisa dimundurkan ya. Kapan untuk melunasinya dan lain sebagainya. Lalu Nabi memerintahkan kepada Umar agar mengajak Yahudi itu tadi agar ke Baitul Mal untuk untuk membayar hutangnya Nabi. "Wahai Umar, bawalah dia, berikan haknya dan tambahi dengan 20 syak kurma." Jadi Nabi nyuruh nambahi ya. Jadi berapa utangnya itu sudah dikatakan pada Umar, suruh berikan, lalu suruh tambahi. Nah, itu menunjuk, itu juga pelajaran bagi kita bahwa kalau kita berhutang itu sebaiknya itu memberi tambahan ketika nyaur ya, memberi tambahan. Bukan terus seperti yang ada di praktek-praktek sekarang ini, ada bunga dan sebagainya, itu bukan seperti itu ya. Tapi diberikan pokoknya lalu ditambahi. Nambahnya berapa? Seikhlas dari yang berhutang tadi. Lalu Umar melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi itu. Dan ketika Zaid si Yahudi tadi itu melihat kalau Umar menambahi dengan 20 syak kurma, maka Zaid itu bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, tambahan apakah ini?" Lalu Umar menjawab, "Rasulullah menyuruhku, memerintahkanku untuk menambahkan sebagai ganti marahmu." Coba kita bayangkan ya kondisi hati Umar ini. Umar ini dalam keadaan marah ya. Marah luar biasa. Karena apa? Karena Yahudi itu memperlakukan Nabi dengan kasar. Tapi dia bisa menahan marahnya. Karena apa? Demi melaksanakan perintah Nabi. Sungguh ini pelajaran yang luar biasa ya. Dari orang-orang yang sangat luar biasa. Orang-orang generasi Nabi dan sahabatnya. Luar biasa. Lalu Yahudi tadi berkata, "Wahai Umar, apakah engkau mengenalku?" Gitu. Nah, Umar itu orangnya keras ya. Dia tidak menoleh, tidak aja. Lalu dia balik bertanya, "Memangnya Anda siapa?"
Dengan tenangnya dia tanya, memangnya Anda siapa? Gitu. Maka Yahudi tadi menjawab, aku adalah Zaid bin Sun'ah. Gitu. Umar pernah dengar kalimat itu, nama itu. Lalu Umar bertanya, apakah Zaid si pendeta Yahudi itu? Gitu. Maka orang Yahudi tadi menjawab, benar. Gitu. Lalu Umar balik bertanya kepada Zaid itu, lalu apa motivasimu sehingga memperlakukan Nabi dengan keras seperti itu tadi, dengan kata-kata dan perlakuan kasar seperti tadi itu? Maka Zaid tadi menjawab, wahai Umar, aku sudah mengetahui ciri-ciri Nabi akhir zaman dari kitab ya, dari kitab yang aku pelajari. Semuanya ada ciri-cirinya itu pada diri Muhammad gitu ya. Katanya Zaid tadi, memang menurut Allah di kitab Taurat ya, kitabnya orang Yahudi itu sudah dijelaskan bagaimana Nabi Muhammad ya, bagaimana Nabi Muhammad, sehingga dikatakan di Al-Qur'an kalau mereka membaca Tauratnya, mereka mengenal Nabi itu seperti apa? Lebih dekat dibandingkan saudara-saudaranya gitu. Lalu dia si Yahudi itu bilang tinggal dua sifat dari nabi akhir zaman itu yang belum saya buktikan kepada diri Muhammad. Apa itu? Yang pertama, apakah kesabarannya dapat memupus tindakan usil? Ya, maksudnya itu apa? Kalau Nabi Muhammad itu, kalau Muhammad itu saya usili, kata siapa itu? Kata Zaid Yahudi tadi, apakah dia tetap sabar? Ya? Makanya tadi saya perlakukan dengan kasar. Saya tarik bajunya, saya bentak dia. Gitu. Ternyata apa? Lolos. Ya. Dia tetap sabar. Ya. Dia tetap sabar. Lalu yang kedua yang belum saya buktikan, berarti sudah saya buktikan satu. Tinggal satu katanya. Lalu satunya apa? Katanya Umar kepada Zaid itu. Yang satunya adalah apakah kalau dia diusili, dibentak, diberlakukan kasar, apakah menambah kedermawanannya gitu. Ternyata terbukti gitu. Walaupun Nabi diperlakukan kasar tadi itu, dibentak, ditarik bajunya, tapi Nabi bilang kepada Umar, tambahi dia 20 sak kurma gitu. Menunjukkan apa? Walaupun diusili, Nabi tetap menjadi seorang dermawan. Maka lengkap sudah kata Yahudi itu, bukti bahwa Muhammad itu benar-benar adalah Rasulullah, Rasul di akhir zaman. Maka saksikan olehmu wahai Umar, hari ini juga aku akan masuk Islam. Aku akan masuk Islam. Maka Umar bersama Yahudi tadi kembali kepada Nabi untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Yahudi tadi akan bersyahadat di depan Nabi. Lalu utang-utang tadi itu dianggap lunas oleh Yahudi tadi dan meminta kepada Nabi agar agar harta tadi yang diutangkan itu diberikan kepada sebagian umat Islam yang tidak mampu. Luar biasa. Dengan kelembutannya Nabi, dengan kesabarannya Nabi, ternyata bisa meluluhkan hati seorang pendeta Yahudi. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, apa yang dilakukan tadi Nabi itu tadi ternyata sesuai dengan dengan yang difirmankan Allah di Quran surat 41 ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Artinya, dan tidaklah sama kebaikan dengan keburukan ya. Memang pasti enggak sama ya kebaikan dengan keburukan. Bagaimana bisa sama? Kebaikan dengan kejahatan pasti enggak sama ya. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang diantaramu dan diantara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Jadi Nabi melaksanakan ayat ini ternyata ya.
Walaupun dikasari oleh Yahudi, Nabi tetap sabar. Bahkan Nabi berbuat baik. Berbuatnya baiknya tadi apa? Memberi hadiah, ya. Memberi hadiah. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita tiru akhlak Nabi ini, ya. Memang sulit, ya, tapi mari kita berusaha terus dan berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan bagi kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bagaimana caranya agar kita bisa membalas kejelekan dengan kebaikan? Yaitu tadi itu satu, dengan memberi hadiah. Orang yang jahat kepada kita tidak usah kita balas, bahkan kita beri hadiah. Itu kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu, minimal kita berdoa dengan yang baik-baik. Orang yang jahat pada kita doakan agar dia diampuni dosa-dosanya, agar dia berkesempatan untuk untuk diberi petunjuk sehingga dia tidak jahat lagi kepada kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa meniru akhlaknya Nabi. Satu persatu mari kita tiru, terus seperti itu. Semoga Allah memudahkannya bagi kita. Dan apabila ada salahnya, itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.